Halo, selamat pagi. Hari ini anak-anak akan kembali belajar tema 4, subtema 4. Nah, sekarang kita akan belajar tematik PPKN. Silahkan dibuka halaman 146, poin F. Membuat jurnal. Nah, anak-anak tentu pernah kan mengingat-ingat apa kegiatan yang anak-anak lakukan mulai dari pagi sampai malam hingga tidur. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut jika ditulis dengan runtut, maka itu dinamakan dengan jurnal atau jadwal kegiatan yang anak-anak lakukan. Nah, sekarang mari kita baca bersama penjelasan dari halaman 146. Kalian telah membaca tentang pengalaman Melati. Melati menuliskan kewajiban yang sudah ia lakukan sebagai warga negara, yaitu yang pertama, tertib di jalan raya, tidak membuang sampah sembarangan, mengikuti upacara dengan tertib, dan menghormati bendera merah putih. Melati juga menuliskan hak yang ia dapatkan, yaitu mendapat perlindungan dari polisi lalu lintas. Kemudian merasa aman pada saat berjalan di jalan raya. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih dan sehat sepanjang jalan dan merasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, sekarang dapatkah kalian menuliskan pengalamanmu sendiri? Tuliskanlah kegiatanmu dalam sehari, mulai dari pagi hingga malam hari pada tabel berikut ini. Lalu berilah tanda centang pada kolom yang sesuai apabila kegiatanmu itu merupakan kewajiban atau hak. Nah, tabelnya anak-anak bisa buat seperti di halaman 147. Ada nomor, kemudian kegiatan dari pagi hingga malam, kemudian kolom hak dan kewajiban. Di halaman 147 sudah diberikan 4 contoh. Nah, anak-anak bisa melanjutkan dari nomor 5 sampai nomor 10, atau anak-anak juga boleh dari nomor 1 sampai nomor 10 diisi sesuai dengan kegiatan yang anak-anak lakukan. Jadi betul-betul kegiatan yang anak-anak lakukan dari pagi sampai malam di rumah hari ini, ya. Kemudian nanti diberikan checklist. Kegiatan yang anak-anak lakukan itu merupakan kewajiban atau hak. Misalnya, contoh, bangun dari tempat tidur tadi, apakah anak-anak melipat selimut atau merapikan tempat tidur? Nah, jika iya, maka dituliskan, bangun tidur, melipat selimut, dan merapikan tempat tidur. Kemudian kita pilih, hal yang kita lakukan tadi itu merupakan kewajiban atau hak? Ya, tentu itu adalah kewajiban. Maka kita beri tanda checklist di kolom kewajiban. Kemudian, setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur, anak-anak berdoa atau tidak? Nah, berdoa ya, mengucap syukur sudah diberi kehidupan di pagi yang baru. Kemudian nanti di checklist lagi hak atau kewajiban, seperti itu ya. Nah, silahkan dibuat kolomnya di buku. Kemudian nanti dikirimkan ke classroom, difoto dan dikirim ke classroom. Nah, silahkan dibuat di buku tulis kolomnya. Silahkan dikerjakan di buku tulis dan difoto kemudian diupload di classroom ya. Itu jadi tugas PPKN yang pertama hari ini. Kemudian di kolom selanjutnya anak-anak akan menemukan kewajiban yang sudah dilakukan dan hak yang sudah diterima. Nah, dari kegiatan 10 kegiatan tadi atau lebih, anak-anak kelompokkan mana yang menjadi kewajiban dan mana yang menjadi hak di kolom bawahnya. Jadi nanti atasnya kolom seperti ini. Nah, masing-masing diberi checklist ya, kegiatannya merupakan hak atau kewajiban. Setelah itu, di bawah kolomnya dituliskan kolom yang kelompok kewajiban dan kolom yang kelompok hak. Nah, itu nanti silahkan anak-anak
Kerjakan juga di buku tulis dan diupload di Classroom. Kemudian untuk tugas yang kedua, silahkan anak-anak buka di halaman 159. Di halaman 159, kita akan melakukan percobaan membandingkan volume benda. Nah, untuk kemarin teman-teman dari kelompok 1 sudah melakukan praktek menghitung volume benda di sekolah ya. Nah, sekarang anak-anak akan mencoba untuk melakukan praktek secara mandiri di rumah masing-masing. Silahkan dibuka halaman 159, kemudian disiapkan. Apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah botol sirup atau botol aqua. Botol aquanya, botol aqua yang sedang saja ya, botol aqua ukuran 600 ml. Kemudian sendok makan. Nah, kemudian cara kerjanya bagaimana? Silahkan diisi air menggunakan botolnya, diisi air menggunakan sendok makan seperti gambar yang ada di buku paket. Nah, nanti jika diisi air sampai penuh, butuh berapa kali mengisi? Nah, nanti jangan lupa dicatat. Kemudian hasilnya anak-anak tuliskan. Ada pertanyaannya, volume air dalam botol sirup sama dengan. Nah, supaya lebih mudah dan tidak terlalu banyak menulis, anak-anak bisa memfotokopi halaman 159 sampai dengan 161. Jadi ada 1, 2, 3. Ada 3 lembar yang harus difotokopi. Ya, supaya anak-anak tidak terlalu banyak menulis. Nah, untuk percobaan pertama, yaitu mengisi air dalam botol menggunakan sendok makan. Sendok makannya sendok makan besar ya, jangan yang kecil, jadi nanti tidak terlalu lama. Nah, silahkan diisi. Kemudian, butuh berapa kali pengisian menggunakan sendok makan, nanti silahkan anak-anak isikan di sini. Nah, itu untuk percobaan yang pertama. Kemudian percobaan yang kedua, mengukur volume mangkok menggunakan sendok makan. Anak-anak bisa menggunakan mangkok apa saja yang ada di rumah. Boleh mangkok bakso, boleh mangkok yang biasa anak-anak pakai, atau mangkok kecil juga boleh. Nah, kemudian kita isi menggunakan air. Caranya bagaimana? Caranya sama. Mengisinya menggunakan sendok makan besar. Dan nanti butuh berapa kali pengisian dengan sendok makan? Nanti silahkan diisikan di sini, di pertanyaannya. Tapi nanti difotokopi dulu ya kertasnya, jangan langsung ditulis di buku paket. Kemudian percobaan yang ketiga, kita bandingkan. Nah, botol sirup sama dengan titik-titik berapa sendok makan. Kemudian volume mangkok sama dengan titik-titik berapa sendok makan. Nah, dari hasil percobaan pertama dan kedua nanti diisikan di sini. Seperti itu ya. Kemudian kesimpulannya. Nah, volume air botol sirup lebih banyak dari volume mangkok. Lakukanlah percobaan seperti percobaan 1 dan 2 menggunakan 2 benda yang berbeda sesuai dengan soal-soal berikut ini. Untuk membandingkan volume benda dengan satuan ukuran yang sama. Lalu isilah kesimpulan berikut dengan pernyataan lebih banyak, sama banyak, atau lebih sedikit sesuai dengan hasil percobaanmu. Nah, tadi untuk percobaan yang pertama adalah botol dengan sendok. Nah, botol diisi air menggunakan sendok yang pertama. Yang kedua adalah botol diisi mangkuk yang diisi air menggunakan sendok. Nah, kemudian di sini di halaman 161 ada 5 soal. Yang pertama gelas dan piring. Nah, silahkan botol dan sendok diganti gelas dan piring. Alat ukurnya sama, sendok makan. Butuh berapa kali pengisian menggunakan sendok makan antara volume gelas dan volume piring. Nanti hasilnya silahkan dicatat di sini. Kemudian kesimpulannya.
Bagaimana? Kemudian yang nomor 2, gayung dan ember. Alat ukurnya adalah gelas. Mengisi gayung dengan air menggunakan gelas dan juga mengisi ember menggunakan gelas. Butuh berapa kali pengisian ya? Kemudian yang keempat, nomor 3 tidak usah ya, langsung nomor 4. Jadi nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 4. Nomor 4 adalah tempat bekal dan botol minum. Alat ukurnya adalah sendok makan. Nah, anak-anak bisa menggunakan tempat bekal makanan yang biasa anak-anak gunakan untuk membawa bekal di sekolah. Kemudian botol minum yang biasa anak-anak pakai. Kemudian alat ukurnya adalah sendok makan. Seperti percobaan 1 dan percobaan 2 tadi, kita isi air menggunakan sendok makan di tempat bekal dan botol minum. Butuh berapa kali pengisian menggunakan sendok makan? Seperti itu ya. Kemudian nanti diisi di sini. Setelah itu kesimpulannya kita tuliskan. Nah, begitu ya. Kemudian yang kelima, nomor 5. Gelas dan gayung, alat ukurnya adalah sendok sayur. Nah, kita mengukur berapa volume gelas dan gayung menggunakan sendok ukur. Caranya, kita masukkan air ke dalam gelas dan gayung menggunakan sendok sayur. Butuh berapa kali pengisian nanti? Nah, kita catat nanti juga di sini. Kemudian kita tuliskan kesimpulannya. Nah, itu ya. Begitu tugas untuk pembelajaran matematika kali ini. Tugasnya cukup banyak, tapi anak-anak nanti praktek sendiri di rumah ditemani dengan orang tua atau kakak. Boleh ya? Jadi silahkan difotokopi halaman 159 untuk tugas matematikanya. Halaman 159 difotokopi sampai 161 difotokopi. Kemudian nanti dilakukan percobaannya. Dan hasilnya dituliskan pada kertas fotokopiannya. Untuk latihan soalnya silahkan dikerjakan nomor 1, 2, 4, dan 5 di halaman 161. Nomor 4 tidak perlu dikerjakan ya. Nah, silahkan dipersiapkan dengan baik tugas-tugas hari ini. Dan hasilnya silahkan difoto kemudian diupload di Classroom. Jika masih ada pertanyaan, boleh bertanya ke Bu Fani. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.